Dari rekapitulasi orang-orang yang akan ditimpa 7 cawan murka Allah tadi, maka orang-orang kudus atau anak-anak Tuhan tidak termasuk di dalamnya. Jadi jelaslah bahwa orang-orang kudus tidak ditentukan untuk ditimpa murka Allah. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Kali ini saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas adalah Wahyu pasal 16. Dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Ya, itu yang kita akan bahas. Tanpa basa-basi, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 16. Apakah ini? Ini adalah dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Setelah kita membahas Wahyu pasal 15 yang berisi persiapan penumpahan 7 cawan murka Allah di surga, sekarang Wahyu pasal 16 kita akan membahas dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, saya ajak Anda untuk memahami hubungan-hubungan pasal-pasal kitab Wahyu yang belakangan ini kita bahas. Wahyu pasal 14 menceritakan Allah Bapa telah menyatakan bahwa waktu penghakiman telah tiba. Anda bisa lihat di Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat 7-nya. Dan oleh sebab itu, oleh sebab penghakiman itu telah tiba dan telah diumumkan, ada orang-orang yang akan menerima penghukuman Allah berupa anggur murka Allah, ya, yang disebutkan dalam ayat 6 sampai 10 itu namanya anggur murka Allah, yang juga disebut sebagai cawan murkanya. Oke, itu istilahnya ya. Nah, kemudian kita lihat di Wahyu pasal 15 yang merupakan kelanjutan dari Wahyu pasal 14 itu menceritakan 2 hal penting yang tengah terjadi di surga. Pertama, adanya 7 malapetaka terakhir atau 7 cawan murka Allah yang akan ditumpahkan ke atas bumi. Dan kedua, surga tengah melakukan persiapan untuk menumpahkan 7 cawan murka Allah itu. Nah, Wahyu pasal 16 yang akan kita bahas ini menceritakan 3 hal penting ini. Pertama, dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah. Kedua, 7 jenis murka Allah. Dan ketiga, orang-orang yang akan ditimpa murka Allah. Ada 3 topik pembahasan yang kita bahas. Pertama, dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah tadi. Yang kedua, 7 jenis murka Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang ditimpa murka Allah. Oke, kita akan membahas satu per satu. Pertama, dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah. Ya, Wahyu pasal 16 ayat 1 yang menceritakan dimulainya penumpahan murka Allah berkata sebagai berikut. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, setelah persiapan pencurahan 7 cawan murka Allah sudah selesai pada Wahyu pasal 15, selanjutnya Allah Bapa memerintahkan agar ke-7 malaikat itu mulai menumpahkan cawan murka Allah itu ke atas bumi. Dengan ini, pembahasan selanjutnya kita akan membahas 7 jenis murka Allah. Ya, kita akan membahas 7 jenis murka Allah ini satu per satu. Yang kita bahas adalah jenisnya, bukan
orang yang dihukum. Kita bahas, kita fokus pada jenis murka Allahnya. Ada 7 jenis dari murka Allah yang ditimpakan kepada manusia. Ya, cawan ke-1 tertulis pada Wahyu 16 ayat 2. Demikian kata firman Allah. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, jenis murka Allah yang pertama pada cawan 1 itu adalah bisul jahat yang berbahaya. Ada kemungkinan itu sejenis kanker kulit, dan karena itu bisa berbahaya bagi kesehatan atau bagi kehidupan manusia yang terkena bisul jahat itu. Ya, cawan yang kedua kita lihat pada Wahyu pasal 16 ayat 3 yang berkata sebagai berikut. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Cawan yang kedua ini, jenis murkanya adalah air laut menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan sebagai akibatnya, segala yang hidup yang ada di lautan itu semuanya mati. Itu adalah jenis cawan murka Allah yang kedua, yaitu air menjadi darah. Ketiga, Wahyu pasal 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Perhatikan ya, kalau tadi fokus ke laut, sekarang fokusnya ke sungai. Mata-mata air di sungai, itu fokusnya. Jenis murka Allah yang ketiga adalah sungai dan mata air menjadi darah. Ya, cawan yang keempat, Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan padanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, jenis cawan yang keempat atau murka Allah yang keempat adalah matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, yaitu dengan panas yang terpancar dari matahari itu. Jadi ada kemungkinan akan ada orang yang mati karena matahari itu, karena mereka dihanguskan oleh panasnya matahari. Kita lanjutkan cawan yang kelima. Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan. Jadi kegelapan itu telah menyebabkan mereka sakit. Dan kedua, karena bisul. Nah, mereka ini selain terkena kegelapan yang ini ya, juga terkena bisul itu. Menimpa mereka pada saat yang bersamaan. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, cawan yang kelima jenisnya adalah kegelapan yang menyebabkan rasa sakit. Saya memang agak bingung memikirkan ini, bagaimana kegelapan menyebabkan rasa sakit. Tapi ini tertulis dalam Alkitab bahwa kegelapan yang menimpa kerajaan antikristus itu akan menyebabkan kesakitan, dan karena itu mereka menggigit lidah mereka, ditambah mereka juga terkena bisul yang telah ditimpakan pada cawan murka Allah yang pertama. Oke, ini yang kelima, mereka ketimpa dua malapetaka ini. Jadi akan ada yang ditimpa dua jenis murka Allah, dan bahkan mungkin akan lebih dari itu.
pada kurun waktu yang bersamaan. Kita lanjutkan cawan yang keenam. Tertulis pada Wahyu 16 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, jadi ini ada sisipan ayat ya dari menjelaskan cawan murka Allah. Ini ada ayat yang disisipkan. Pada hari Allah yang Maha Kuasa itu adalah hari Tuhan, hari di mana Tuhan Yesus Kristus turun menyatakan dirinya di antara bangsa-bangsa, dan peristiwa itu oleh Tuhan disebutkan di ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam ketelanjangan dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi, peristiwa yang disebut seperti pencuri pada malam hari itu bukanlah peristiwa pre-trib di mana orang terangkat di depan. Justru ini terjadi pada hari Allah yang Maha Kuasa, hari di mana akan terjadi perang Harmagedon. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Jadi, hari Allah yang Maha Kuasa adalah hari Tuhan di mana Tuhan turun menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa dan sekaligus akan melakukan perang besar yang disebut perang Harmagedon itu. Peristiwa yang terbuka dan besar itu bagi orang-orang lain akan menjadi peristiwa di mana Tuhan datang seperti pencuri. Tapi peristiwa ini bukan peristiwa tersembunyi. Peristiwa terbesar, peristiwa di mana Tuhan datang dan akan melakukan perang di Harmagedon. Artinya Tuhan sudah terlihat turun ke atas bumi. Oke? Jadi cawan keenam adalah sungai Efrat menjadi kering untuk dijadikan jalan bagi kedatangan raja-raja, tentu dengan pasukannya, dari sebelah timur ke Israel, ke lembah Megiddo, untuk persiapan perang Harmagedon. Oke ya, jadi jelas ya. Cawan yang ketujuh atau yang terakhir tertulis pada Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai ayat 21. Katakan sebagai berikut. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa ya. Dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Artinya 7 cawan murka Allah itu sudah selesai. Nah, begitu cawan ketujuh itu ditumpahkan ke angkasa, inilah yang terjadi. Maka memancarlah kilat dan mendululah bunyi gurung dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Jadi ini dahsyat sekali gempa buminya, belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu. Kota besar itu adalah kota, yaitu si Babel besar itu yang kemarin kita bahas di Wahyu pasal 14 sudah dibakar. Nah sekarang ya sudah runtuh dibakar, tetapi sekarang kotanya akan ditimpa gempa yang sangat dahsyat, sangat besar, menjadi 3 bagian. Dan selain itu, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ini. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kekeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan ini bencana alam yang lainnya itu. Dan hujan es besar seberat 100 pon, dalam hitungan kilo dalam 45 kilogram, jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi cawan yang ketujuh adalah terjadinya bencana alam yang sangat dahsyat, yaitu gempa bumi dahsyat
dan hujan es seberat 45 kg yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekaligus ini merupakan pertanda meterai 6 telah dibuka. Anda bisa melihat perbandingan peristiwa yang terjadi di sini dengan pada waktu meterai 6 dibuka, yaitu hampir bersamaan sifatnya jenisnya, yaitu bencana alam di langit dan bencana alam di darat. Oke? Nah, artinya apa? Artinya sebentar lagi Tuhan Yesus segera datang. Kenapa? Karena Yesus datang pada meterai, masa kesusahan besar itu terjadi pada meterai kelima. Nah, kemudian setelah ini selesai, segera langsung memasuki meterai keenam, yaitu bencana dahsyat ini tadi, dan tidak lama dari itu akan memasuki meterai ketujuh, dan disitulah Tuhan Yesus Kristus datang pada sangkakala ketujuh. Oke? Semoga Anda menangkap ini dengan jelas. Agar Anda memperoleh gambaran yang lebih jelas, di sini saya sampaikan 8 zaman di Perjanjian Baru ya. Sebetulnya zaman Perjanjian Baru itu cuma ada 7 ya. Yang ini itu bukan zaman, karena ini adalah tanda zaman, yaitu tanda zaman, tanda di mana kalau ini terjadi maka zaman yang baru datang. Nah, zaman yang baru datang itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dengan itu dimulainya milenium baru. Nah, jadi di zaman Perjanjian Baru itu pada dasarnya ada 7 zaman ini, yaitu zaman gereja dimulai, kemudian ada zaman meterai 1, ada zaman meterai 2, ada zaman meterai 3, meterai 4, meterai 5. Oke? Nah, meterai 5 itu adalah zaman kesusahan besar atau zaman penganiayaan atas gereja. Begitu ini selesai, ya, maka akan segera dimulai di meterai 6. Nah, cawan-cawan tadi dicurahkan di sini. Jadi 7 cawan tadi ditumpahkan di sini. Begitu cawan ketujuh ditumpahkan di sini dan selesai, maka itu langsung secara otomatis mencetuskan dibukanya meterai 6, di mana terjadi kegoncangan benda langit termasuk bintang-bintang runtuh ke bumi, dan kemudian sebagian menimpa umat manusia dalam bentuk air hujan es seberat 45 kg tadi. Nah, di sini akan ada bencana yang dahsyat sekali, bencana di langit, dan akan terjadi bencana di darat, itu gempa yang sampai menggeser, melenyapkan pulau-pulau dan gunung-gunung. Dan setelah itu tidak lama Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, saya bacakan nats penting supaya Anda tahu bahwa ceritanya memang seperti itu. Ini ada Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31 berkata sebagai berikut. Nah, ayat 29 itu adalah berbicara di meterai 5. Meterai 5 itu yang ini ya, yang masa kesusahan besar ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, jadi ya ini adalah meterai 5. Siksaan itu meterai 5. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu artinya memasuki meterai 6. Kenapa? Karena ini sudah dilewati. Nah, apa yang terjadi di meterai 6? Yang terjadi di meterai 6 adalah matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Nah, waktu bintang-bintang berjatuhan dari langit inilah akan berubah wujud menjadi hujan es seberat 45 kg tadi. Dan kuasa langit akan bergoncang ya. Jadi kubah pelindung langit pun digeser, dibuka, ya, digulung karena Tuhan mau datang. Kalau kubah langit itu tidak digulung, tidak ada yang bisa turun ke bumi karena itu perlindungan yang sangat kuat sekali. Batu meteor paling besar pun kalau menghantam itu, ya akan hancur. Oke ya. Nah, maka begitu meterai 5 selesai, maka langsung memasuki meterai ke-6. Dan ini waktunya tidak lama karena ini memang cuma bencana alam saja. Ketika bencana alam ini sudah selesai, maka segera memasuki meterai ke-7. Apa yang terjadi pada meterai ke-7? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Jadi hari besar, hari di mana Tuhan datang, hari di mana Tuhan akan perang dalam perang Harmagedon, pada waktu itulah juga pengangkatan baru terjadi. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari
ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi semoga Anda beroleh gambaran yang jelas bahwa setelah 7 tahun murka Allah ini selesai dicurahkan dan kemudian surga berkata sudah genap, maka langsung terbuka meterai 6. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Kita membahas orang-orang yang ditimpa murka Allah. Siapa saja mereka? Ya, Wahyu pasal 16 ayat 2 menjelaskan sasaran satu dari yang akan ditimpa oleh cawan murka Allah ini. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul-bisul yang jahat, ya jenis murka Allahnya adalah bisul-bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda binatang dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi sasarannya jelas ya, cawan yang pertama ini sasarannya adalah orang-orang yang memakai tanda binatang dan yang menyembah patungnya. Sasaran ini tidak akan menimpa orang-orang yang tidak punya dosa ini. Sasaran ini hanya akan menimpa orang-orang yang memakai tanda binatang dan yang menyembah patungnya. Itu akan menimpa penduduk dunia di seluruh bumi sejauh mereka memakai tanda binatang dan menyembah patungnya. Oke, nomor 2. Wahyu pasal 16 ayat 3 menjelaskan sasaran yang kedua. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Malaikat itu memuji Allah atas penghukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar atau adil atau fair bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Nah, sasaran dari cawan murka Allah yang kedua ini adalah menimpa orang-orang yang menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi siapapun mereka di masa kesusahan besar itu, ya khususnya antikris dan para pengikutnya, yang membunuh orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang Kristen khususnya dan para hamba Tuhan, para nabi, maka orang-orang itu akan diberi minum dari darah ini. Tuhan kita, Allah kita menghukum mereka dengan memberi mereka minum darah ini. Oleh sebab itu, Anda perlu memahami situasi ini untuk mengantisipasi kejadian ini. Namun demikian, Anda bukanlah orang yang ditarget oleh Allah. Yang ditarget oleh Allah untuk hukuman yang kedua ini adalah orang-orang yang membunuh atau menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jelas ya, tidak semua orang disasar oleh hukuman ini, tapi target hukumnya adalah mereka-mereka yang menumpahkan darah orang-orang kudus atau membunuh orang-orang percaya dan para nabi. Yang ketiga, sasaran yang ketiga terdapat pada Wahyu pasal 16 ayat 3. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ini kelihatannya cakupannya cukup luas tanpa ada pembatasan ya. Yang penting manusia. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Siapa yang disasar oleh cawan ketiga ini adalah orang-orang yang tidak mengenal, maksudnya yaitu yang tidak bertobat dan tidak mau memuliakan siapa? Yaitu Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Nah, pertanyaannya siapa Allah yang berkuasa atas malapetaka itu? Tidak lain adalah
Elohim Israel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kelompok manusia selain orang-orang yang memang tidak mengenal Allah itu, di dalamnya atau include itu termasuk para ateis dan agnostik. Ateis tidak mau, ateis ini menolak atau tidak mempercayai keberadaan Allah, tentu mereka tidak mengenal Allah. Agnostik juga tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dan oleh sebab itu mereka tidak mengenal, dalam arti kata tidak bertobat dan tidak memuliakan Dia. Orang-orang yang tidak bertobat dan tidak memuliakan Dia, inilah yang disasar oleh tawan murka Allah berupa panasnya api dari matahari yang akan menghanguskan manusia. Oke, jelas ya? Nah, sekarang sasaran yang keempat kita bisa temukan pada Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dikatakan sebagai berikut. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka itu, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dihukum. Nah, sasaran yang keempat adalah orang-orang yang tinggal dan menetap atau menjadi warga atau penduduk dari kerajaan Antikristus. Tahta itu adalah pusat pemerintahan. Jadi ketika cawan itu dicurahkan atas pusat pemerintahan dari kerajaan Antikris, maka kerajaan Antikris menjadi gelap. Kegelapan yang menyebabkan mereka mengalami rasa sakit. Jadi, siapakah sasaran keempat yang ditimpa cawan murka Allah? Yaitu orang-orang yang tinggal dan menetap atau menjadi warga atau penduduk di kerajaan Antikristus. Oke ya, jelas ya. Sasaran keenam tertulis pada Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ayat 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata, itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi nabi palsu bekerja untuk kepentingan iblis dan juga si antikris, melakukan tanda-tanda ajaib untuk mendapatkan untuk menipu dan memperdaya, yaitu raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Hari besar itu apa? Yaitu hari Tuhan, the day of the Lord. Hari di mana Allah yang Maha Kuasa akan turun ke atas bumi menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa dan terlibat peperangan dengan mereka di Israel, dipusatkan di lembah Megiddo, yang mana perang ini dikenal sebagai Perang Harmagedon. Jadi, sasaran keenam adalah orang-orang yang tinggal di sepanjang tepian sungai Efrat dari hulu sampai hilir dan yang ekonominya bergantung pada aliran sungai itu, di mana mereka akan tertimpa musibah kekeringan pada masa itu. Sungai itu perlu dikeringkan agar menjadi jalan darat bagi pasukan yang akan bergerak ke arah Israel dari sebelah timur, itu artinya dari Irak, dari Iran, dan lain sebagainya, akan bisa bergerak dengan pasukan darat langsung menuju ke Israel untuk terlibat pada perang besar, Perang Harmagedon. Ya, sasaran yang ketujuh atau yang terakhir, siapa yang ditimpa murka Allah adalah tertulis dalam Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai ayat 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya. Kita ulang lagi ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya, sudah terlaksana.
Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah nomor satu, gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar. Itu maksudnya kota besar itu kotanya Babel besar tadi ya, yang tidak lain adalah Babel besar itu, menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kekeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan nomor 2, hujan es besar seberat 100 pon atau 45 kilogram jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi jelas dari ayat ini siapa saja yang ditimpa oleh cawan murka Allah yang ketujuh, yaitu sasarannya adalah orang-orang yang tinggal menetap di kota-kota dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kota Anda, kotanya tidak mengenal Allah, akan tertimpa gempa bumi yang dahsyat, yang luar biasa ini, dan pulau-pulau dan yang tinggal di pulau-pulau, khususnya pulau-pulau dari orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, itu akan lenyap. Dan secara khusus pada penghukuman yang ketujuh ini, Allah Tuhan Yesus mengingat kota besar itu yang tidak lain adalah Babel besar yang sudah dibakar itu. Babel besarnya ya sesuatu yang ada di kota itu yang merupakan ikon utamanya memang sudah dibakar, akan tetapi kotanya masih eksis. Dan pada waktu cawan atau cawan yang ketujuh, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat ini dicurahkan, maka kota besar itu terbelah ya menjadi 3 bagian. Kenapa? Karena Allah mengingat ya. Maka teringatlah Allah akan Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kekeraman murkanya. Maka kota besar itu, Babel besar itu, kotanya terbelah menjadi 3 bagian. Oke, jadi jelas ya, siapa yang akan ditimpa oleh cawan yang ketujuh, yaitu orang-orang yang tinggal menetap di kota-kota dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan yang tinggal di pulau-pulau, yaitu yang memang tidak mengenal Allah, termasuk yang tinggal di kota besar. Maksudnya Babel besar itu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita akan rekapitulasi siapa saja orang-orang yang ditimpa 7 cawan murka Allah tadi. Jenis hukumannya itu memang ada 7 ya, tapi 2 diantaranya hampir serupa, yaitu laut menjadi darah dan daratan yang menjadi darah juga. Sehingga dalam pengelompokan ini hanya tinggal menjadi 6 saja. Ini adalah jenis-jenis hukumannya, yaitu bisul jahat, air laut, sungai, dan mata air menjadi darah, kemudian dihanguskan oleh panas matahari, kemudian kegelapan yang menyakitkan, kemudian sungai Efrat menjadi kering, dan kemudian bencana alam yang sangat dahsyat. Jadi ada secara pengelompokan jadi ada 6 ya, padahal intinya sih 7, tapi ketika dikelompokkan menjadi 6 saja. Nah, sekarang kita akan melihat orang-orang yang ditimpa hukuman itu atau cawan murka Allah itu. Nomor 1, bisul yang jahat. Ya. Nah, bisul yang jahat ini menimpa orang-orang yang memakai tanda binatang dan yang menyembah patungnya. Jadi orang kudus, orang percaya, orang Kristen tidak ada di sini. Kalau ada orang yang tadinya Kristen kemudian memakai tanda binatang dan menyembah patungnya, artinya sudah murtad, sudah bukan orang kudus, bukan orang Kristen, bukan orang percaya lagi. Oke, jelas ya. Yang kedua, yaitu air laut, sungai, dan mata air menjadi darah, atau mereka orang-orang yang diberi minum darah ini adalah orang-orang yang menumpahkan, artinya membunuh orang-orang kudus dan para nabi. Jadi
Yang Allah hukum mereka dengan memberi mereka minum darah adalah para pembunuh orang-orang kudus, membunuh orang-orang percaya, membunuh anak-anak Tuhan, dan para nabi. Jelas ini tidak menimpa orang percaya. Selanjutnya, orang-orang yang ditampa hukuman dengan cara dihanguskan oleh panas api matahari adalah yang tidak mengenal, maksudnya tidak bertobat dan tidak memuliakan Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Nah, tentu ini termasuk para ateis dan agnostik. Mereka orang-orang yang tidak bertobat dan tidak memuliakan Allah, bahkan cenderung membenci dan mengabaikan Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya orang-orang yang dihukum melalui kegelapan yang menyakitkan itu, yaitu orang-orang yang tinggal dan menetap atau menjadi penduduk atau warga di kerajaan anti-Kristus. Tentu saja orang-orang kudus kalau tinggal di sana akan dapat perlindungan, akan dapat penjagaannya. Oleh sebab itu pentingnya meninggalkan daerah itu atau kerajaan itu atau bangsa itu. Kegelapan ini sangat gelap dan menyakitkan. Oke, selanjutnya orang-orang yang akan ditimpa oleh hukuman berupa kekeringan adalah orang-orang yang tinggal di sepanjang tepian Sungai Efrat dari hulu sampai hilir dan yang ekonominya bergantung pada aliran sungai itu. Ini sangat banyak sekali ya. Ini ada pertanian, ada peternakan, ada perusahaan air minum dan lain sebagainya. Akan terkena dampak dahsyat dari keringnya Sungai Efrat. Anda perlu tahu Sungai Efrat adalah sungai yang sangat besar dengan air yang sangat melimpah. Oke, yang terakhir yaitu bencana alam yang sangat dahsyat. Siapa orang-orang yang dihukum oleh bencana alam yang sangat dahsyat ini? Yaitu yang tinggal dan menetap di kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, termasuk kota besar atau Babel. Jadi jelas di sini tidak ada orang kudus, orang percaya. Semuanya adalah entitas-entitas yang memang layak patut untuk dihukum. Oke? Nah, saya berikan beberapa catatan penting. Nomor 1, dari rekapitulasi orang-orang yang akan ditimpa 7 cawan murka Allah tadi, maka orang-orang kudus atau anak-anak Tuhan tidak termasuk di dalamnya. Jadi jelaslah bahwa orang-orang kudus tidak ditentukan untuk ditimpa murka Allah. Haleluya. Nomor 2, orang-orang kudus, dalam hal ini adalah anak-anak Tuhan, harus memperhatikan dan mengantisipasi dampak dari 7 cawan murka Allah itu. Mungkin Anda berkata, tapi kan kita tidak ditimpa cawan murka Allah itu, Pak. Betul, tapi itu tidak berarti Anda sudah di-rapture. Ya, saya tidak punya paham pre-trib, saya pahamnya post-trib. Kenapa? Karena saya menemukan ayat-ayat eksplisit yang secara eksplisit Tuhan berkata gereja orang percaya orang kudus ada di masa kesusahan besar itu. Sedangkan ayat yang menjelaskan, ayat eksplisit maksudnya ya, yang menjelaskan ada pengangkatan sebelum masa kesusahan besar itu, ayatnya tidak ada. Itu hanya asumsi saja. Oke? Nah, meskipun anak-anak Tuhan tidak ditimpa oleh 7 cawan murka Allah itu, namun anak Tuhan perlu mengantisipasi dampak dari 7 cawan murka Allah. Misalnya, dampak dari air laut dan air darat yang menjadi darah itu. Ini akan menyebabkan terjadinya krisis air bersih, dan oleh karena itu perlu melakukan antisipasi dengan membuat persediaan air bersih dan menyiapkan alat penjernih air bila mana dibutuhkan, seandainya di lokasi di mana kita tinggal terdampak oleh air darah itu. Oke ya, itu maksudnya. Terdampak ya, artinya bukan Anda yang dituju, tapi mungkin daerah itu terdampak oleh ini. Anda boleh persiapkan diri. Orang lain tidak mengerti, tapi karena Anda mengerti, Anda telah mempersiapkan diri, dan Anda tidak perlu minum air darah itu. Anda tetap akan bisa minum air bersih. Oke? Jelas ya? Nah, ketiga terakhir, pada waktu cawan ketujuh atau terakhir ditumpahkan ke angkasa, maka sejak saat itu meterai 6 telah dimulai. Lihat Wahyu
pasal 6, waktu menjelaskan Materai 6 dari ayat 12 sampai ayat 17, dan juga Wahyu 16 tadi ayat 17 sampai 21 menjelaskan hal itu, yang ditandai dengan dua hal penting ini. Pertama, bencana alam di darat, ya, ada gempa bumi dan sebagainya, dan kedua ada bencana di angkasa. Dan ini merupakan bencana alam terdahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagai pertanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang hanya dalam hitungan bulan saja, tepatnya 1,5 bulan atau 45 hari setelah masa kesusahan besar itu berakhir. Demikian tadi Wahyu pasal 16. Dimulainya penumpahan 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Semoga Anda terinspirasi dan diberkati oleh video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda.